Oke, silahkan. Berdoa dulu, nanti setelah itu langsung kita bahas. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, ada dua catatan dari aku tentang perbaikan untuk doa tadi. Pertama, Yaumiddin. Ustazah, mohon maaf, suara Ustazah kecil. Kecil, sekarang apakah masih kecil suaranya? Ya, Masih kecil? iya Ustazah, suaranya masih kecil. Oh iya Kak, apa Ya, yang bikin suaraku kecil ya? Sekarang aman? Masih kecil masih juga? Ustazah kayak mendep gitu suaranya. Ya, Oh gitu. Kalau sekarang masih? masih. Ya, atau saya pakai earphone aja ya Ustazah ya? Boleh, boleh, boleh. Aku nggak tahu kenapa suaraku jadi kurang bagus. Halo Ustazah? Ya, apakah aman? Ya, sudah aman. Oke. Tadi bacaannya Ega itu Yaumiddin. Ini kan diawali dengan Maliki kan? Ya, Pastikan ini bunyinya Y ya, bukan Malikia, tapi Malikiya. Artinya tengah lidah yang dipakai. Coba diulang, ya Ustazah. Maliki yaumiddin. lebih lemes dikit. Maliki yaumiddin. Kalau yang pakai jauf, Maliki hmm, yaumiddin. enggak. Jauf itu yang ini.
Ini rongga mulut. Ustazah ini lagi ini ya, share screen ya Ustazah. Iya, Soalnya betul. wajahnya nggak. Oh ya, Kelihatan nggak share screen-nya? iya. Heeh. Share screen-nya kelihatan wajah Ustazah nggak ada. Eh, tulisannya kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Oke. Silahkan diulang. Yang pakai huruf Y itu tengah lidah. Kalau pakai huruf I dan A itu rongga mulut. Tengah lidah ini kan kita sebutnya lisan kan. Kalau yang rongga mulut kan jauh. Yang lisan ini yang benar, yang jauh ini salah. Iya, iya. Oh Ma ya. Malikiyau, Malikiyau, dan Malikiyau. Yau. Coba contohkan yang pakai lisan. Malikiyau. Lisan, tengah lidah. Malikiyau. Kalau yang rongga mulut, jauh, Malikiyau. ketuker Tengah Ya lidah ya yang Ustazah. Y. Ke tengah lidah yang Y. Kalau rongga mulut yang kiau. Kiau, santai aja. Sekarang yang lisan ya Ustazah. Lisan dulu. Malikiyau. Kalau yang jauh, Malikiyau. Malikiyau. Coba lagi. Malikiyau. Kalau yang tengah lidah, tengah lidah. Malikiyau. Mm-mm. Tapi jangan terlalu kenceng banget ya, Malikiyau. Sampai kayak J, kayak mau jadi J. Itu nggak boleh ya. Ya, ya Ustazah. Malikiyau. Oke, lagi. Malikiyau. Oke, yang jauh. Malikiyau. Oke, bagus. Yang kedua, eh an'amta itu nun sukunnya masih terdengar tawallud. Jadi terdengarnya kol-kolah kecil. An'amta. Coba diulang. Nggak boleh pakai tawallud nun sukun kayak kol-kolah. Coba diulang. An'amta. Masih ada nggak? Kedengeran nggak? An'amta. Masih ada nggak? Enggak Ustazah. Ada. Coba dengerin lagi deh. Anna. Coba lebih lambat. An'amta. Masih ada bunyi dikit. An'amta. Beda dengan an'am. Ne. Itu masih ada tuh. Ne. An'amta. Masih ada dikit. An'am. An'amta. Coba. An'amta. Tapi jangan stop. Kan nun sukun itu ada sifat bainiyah. Nun sukun itu nun sukun itu punya sifat namanya tawassut atau bainiyah. Bainiyah artinya antara suara tertahan dan suara mengalir. Kalau tertahan doang nanti terputus. Kalau mengalir doang nanti dia kayak eh, bisa gunahnya berlebihan, bisa juga nyampur ke kolkolah karena suaranya tuh langsung dialirkan. Jadi hati-hati. Kalau an, am itu hilang, kita pakai tertahan aja. Tertahan ini syiddah namanya. Kalau mengalir itu rokhawah. Nah, jangan sampai kita an, am, berarti kita tidak merokhawahkan. Kita cuma mensyiddahkan.
Anam. Ah, itu juga cuma rokoah doang. Kita tidak mensyiddahkan. Coba lagi. An'am, Lagi. an'amta. Ya, nyaris hilang, tapi masih ada dikit. Jadi nanti lebih peka lagi kupingnya ya untuk Ya, mendengarkan Ustazah. praktek bekas makhraj nun. Bekas itu tuh kedengeran bekas tapak kakinya doang tuh. Ya, Ya, jadi Ustazah. harus lebih pelan. Oke, sekarang eh, cuma dua itu aja yang terdeteksi hari ini. Sekarang pertanyaannya Ega tentang taklil tadi boleh dibahas. Ya, Ustazah. Untuk terkait taklil, Mm-mm, Ega itu pernah belajar sama Ustadz. mm-mm. Kalau bunyi vokal taklil itu ada yang e, bukan tapi e. Oke, Kayak e-nya orang Melayu itu, Ustazah. ya, Benar-benar ya. e. Mm-mm. Ya. Jadi sebenarnya taklil ini memang ada macamnya atau seperti apa ya, Ustazah? Kalau secara umum. Kalau secara umum, ini udah di screenshot. Sudah, Ustazah. Oke, sekarang taklil ya. Taklil itu asal katanya kolil. Kolil itu artinya apa? Kolil. Belum tahu, Ustazah. Oke, Qalil. kolil itu sedikit, little little, sedikit. Oh Kolil. ya, Ustazah. Mm-mm. Sedikit antara A dan E. Jadi kalau misalnya ada yang membaca dengan EU, EU ini kan E. Dengan E menuju A, E. Ini nanti mengarah ke lahjah Arabi. Kalau misalnya kita umum, yang lagi kita pakai lahjah Arabi itu, melatih A menjadi E, itu sebenarnya akan membantu kita untuk kalau belajar ilmu qiraatus sab'ah, ilmu qiraat, ya, sab'ah, asyrah, arba'ata asyar, itu bisa lebih mudah mempraktekkan perbedaan taklil dengan imalah. Kalau imalah itu kan bener-bener murni E. Bismillahirrahmanirrahim imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Reha. Itu taklil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku kurang setuju. Tapi boleh ditanyakan lagi kalau gurunya masih hidup dan eh, terbuka untuk diskusi. Karena nggak semua orang terbuka untuk diskusi ya. Dan jangan membuka peluang misalnya hubungannya jadi kurang baik gara-gara pertanyaan ini. Ya, maksud aku paham ya Ega Ya, ya. Ustazah. Heeh. Ya, Jadi Ustazah. kalau dari aku pribadi, aku nggak pakai yang karena selama ini guru-guruku kalau ngajarin, memang mereka tidak menteorikan antara dengan E. Cuma prakteknya rata-rata mengarah ke fathah. Nah, kalau ini murni kalau ini menuju A. Dan kesimpulanku saat talaki sama guru-guru, itu lahjah Arabi itu mengarah ke taklil. Cuma karena istilah taklil itu adanya di ilmu qiraat, bukan di ilmu tajwid dasar, makanya aku pribadi membahasakan pakai ini. Jadi ini untuk awam aja.
awam yang belum tahu ilmu taklil. Tapi kalau misalnya kita udah belajar ilmu qiraat, kita pakai taklil itu adalah eh, saudara yang lebih muda. Saudaranya Imalah tapi lebih muda dari Imalah. Jadi nggak kental E-nya. Jadi kalau misalnya dibuat urutan, 1A, A ini Indonesia ya. Indonesia apa lahjah Indonesia. Yang kedua ini E menuju A. Ini yang kita gunakan untuk Arabi. Dan yang ketiga adalah Imalah. Cuma ada cumanya. Kalau kita udah nggak pakai lahjah Indonesia, kita pakai Arabi, dan kita belajar ilmu qiraat, berarti Arabinya ini punya kakak lagi, namanya taklil. Jadi misalnya kita baca Bismillah, segini nih, Bismillah. Berarti majreha kalau mau pakai taklil, Bismillahimajreha. Nanti pas dia pakai imalah lagi, Bismillahimajreha. Jadi ada perbedaan antara taklil dengan imalah. Itu harus dibedakan. Kalau kita pakai ejaan lahjah Indonesia ke Arabi, kita ganti sebagai taklil, Indonesia, taklil, imalah itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya Arabi, taklil, imalah, perlu hati-hati banget antara Arabi dengan taklilnya. Karena perbedaan itu kalau kita nggak latih, itu skill ya. Kalau kita nggak latih, terdengarnya sama. Gitu. Makanya di Mastia Institute aku belum mengenalkan ilmu qiraatus sab'ah. Salah satu alasannya adalah kita fokus baca Arabi dulu. Dengan baca membawa lahjah Arabi, nanti kalau udah masuk ke tingkatan ilmu qiraat, insya Allah tuh lebih bisa mengatur kadar ketika membaca imalah dan taklil. Gitu ya? Jelas? Ya, jelas Ustazah. Oke. Ada lagi yang mau dikonfirmasi? Untuk taklil dan imalah insya Allah sudah Aman. Ustazah. Oke. Aman. Lanjut. Materi apa lagi dari yang 80 apa 78 tuh? Ini Ustazah untuk mad. Mm-mm. Bukan mad. Wakof dan ibtida. Ya, kenapa wakaf Nah, dan ibtidak? sebenarnya enggak tuh kalau mengajar ya Ustazah untuk anak-anak itu, kadang mereka nanya, Ustazah kok berhentinya di sini? Mm-mm. Kalau Ega juga bingung cara ngejelasinnya tuh gimana. Mm-mm. Jadi tuh kalau misalnya mau dijelasin dengan materi dan teorinya, mungkin mereka tuh nggak ngeh Ustazah, dan Ega udah pernah coba juga, mereka nggak ngerti apa yang Ega maksud. Mm-mm. Nah, mungkin dari Ustazah mungkin ada cara mungkin untuk kita menyampaikan ke anak-anak yang khususnya usianya masih kecil itu, untuk anak-anak, gimana ya Ustazah? Oke, ini sudah di screenshot. Sudah. Sudah. Nah, kalau misalnya menghadapi anak-anak ya, cara menjawab tentang kenapa kita wakaf bukan pada tempatnya, bukan pada tanda wakaf. Ya. Bisa dengan satu, kasih tahu dulu teori sedikit. Teorinya apa? Wakaf ikhtiari. Dua, walaupun tidak menjawab dengan istilah Arab ya. Yang penting tahu dulu. Wakaf idtirari
Boruroh, il, il, doruroh, apa ya nama iltirori, ikhtiari, pokoknya ada borurohnya lah. Aku lupa istilahnya. Boruroh. Nah, sama wakof, wakof yang benar-benar tanda wakofnya ada gitu. Ya, coba. Eh, ini untuk istilahnya nanti dicek lagi aja ke guru-guru yang lain atau kalau memang ada di YouTube, coba cek aja. Tapi intinya tuh satu bersifat ikhtiar, jaga-jaga gitu ya. Kalau misalnya gak cukup nih, dibuat aja lah. Kalau misalnya kita ngerti bahasa Arab, masih aman gitu. Kosakata yang kita potong, ya nggak apa-apa, nggak ada di tanda wakofnya gitu ya. Tapi benar, ini biasanya dibantu dengan Quran per kata. Kalau memang eh, Quran yang wakaf ibtida itu kan sekarang ada Quran macam-macam ya yang udah difasilitasi dengan kode-kode tertentu. Nah, kalau misalnya Quran yang wakaf ibtida kan berarti udah jelas nih dipotong sesuai kaidah bahasa Arab. Kalau misalnya kita belum cukup mampu juga nih mengikuti kaidah yang wakaf ibtidanya udah jelas, ya udah kita baca kata yang setidaknya nggak nggak fatal banget gitu. Kayak aku pergi ke pasar, aku pergi ke pak doang. Nggak ngerti tuh. Masih mending kayak aku pergi ke pasar menggunakan sendal. Terus kita berhenti di aku pergi ke pasar atau aku pergi ke pasar menggunakan. Walaupun memang masih buruk juga kalau menggunakan doang. Setidaknya kita nggak sampai fatal yang maknanya tuh bisa ambigunya lebih parah daripada sekedar tanda tanya gitu menggunakan. Tapi kayak celakalah orang yang sholat. Nah, itu kan lebih fatal lagi sampai ke makna kan. Ya, coba. Iya gitu. Ikhtiar. Jadi ini eh, ikhtiar ini kalau secara orang dewasa namanya ikhtiar kan usaha ya. Artinya ya kita berbaik sangka pada Allah, ini bagian usaha kita pasti dihargai sama Allah karena niat kita mengupayakan kebaikan, bukan suka-suka gue gitu. Nah, kemudian boruroh, kalau nggak salah ini namanya wakaf boruri, tapi aku masih ragu. Nanti cek aja. Maksudnya itu dalam keadaan kesulitan. Kesulitan menemukan tempat. Kalau yang di atas itu belum masuk kategori sulit ya, cuma jaga-jaga aja. Kalau ini tuh benar-benar eh, kesulitan mengontrol nafas. Contoh, orang keselak gitu kayak atau mau batuk pada saat baca. Eh, atau memang udah nggak sanggup lagi nafasnya. Daruroh itu nggak apa-apa. Hmm, Persoalan dosa dan enggak itu kan sebenarnya cuma Tuhan dan malaikat yang tahu ya. Kita kan nggak tahu juga ya. oke. Cuma ya yang penting atur niatnya yang benar gitu. Nah, kemudian tanda wakaf ada, ini udah aman banget lah. Nah, kalau buat anak kecil tuh bilang kayak gini aja. Misalnya anak kecilnya namanya Ega. Ega yang Kamastia pelajari dari guru-gurunya Kamastia. Kalau kita dalam proses belajar, nggak apa-apa, kita berhenti sesuai dengan kemampuan nafas dulu. Allah pasti juga ngerti kok, gitu. Yang penting ngajinya sungguh-sungguh, nggak nggak asal-asalan atau nggak eh, sambil bercanda. Jadi ya udah berhentinya situ aja gitu. Kalau misalnya masih bisa dipaksa lagi nafasnya biar makin panjang, ya udah kita berhenti di sini ya. Nggak apa-apa belum ada tanda wakofnya, tapi Kak Ega udah lihat ini artinya masih aman. Kak Ega Ya, lagi. coba. Kak Mastia kan kita lagi role play ya.
Gitu ya? Ya, Ustazah. Oke. Ada lagi kah? Satu lagi nih Ustazah. Kemarin ya sempat ini juga apa tadarus sama teman-teman Masjid Institut Ah, untuk bacaan yang wuru. ya, Nah, kalau di istifal itu kan kalau sukun itu senyum sesudah sukun, ya, kecuali huruf isti'la Ustazah. ya. Nah, kemarin ini kami ada cara bacanya ada yang berbeda. Heeh, Ada yang heeh. huruf mulutnya dibuka, ada yang Ya, itu kita juga sempat bingung Ustazah ini ngikutnya isti'la apa istifal gitu mulutnya. Karena heeh, kan ada huruf what itu kan setelahnya. heeh. Oke, oke. Ini sudah di SS? Udah. Nah, jadi yaumun. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kalau pada saat praktek dibaca istifal nun, istifal nun itu kalah dengan isti'la dha. Hmm. Nah, kenapa kalah? Karena ada proses di sini namanya ikhfa. Nah, ikhfa ini samar menuju. Nah, kalau misalnya yang delaynya terlalu jauh. Yang jadi yang langsung. Yang karena di sini nih kategorinya tuh dia ini udah ada ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu yang ikhfa, iqlab, idgham. Itu namanya ahkamul huruf. Kalau misalnya selain huruf nun atau tanwin, itu dia masih selain kalau misalnya izhar halqi masih aman tuh. Ahkamul huruf ikhfa ya kita kita detailkan ikhfa. Kalau misalnya alba ikhfa, ikhfa hakiki bisa, ikhfa syafawi bisa. Milba iqlab bisa. Terus uh, idgham bil gunnah gimana? Ayya, ayya, anna. Nah, ikhfa hakiki plus dho, plus dho, plus isti'la. Syafawi enggak. Syafawi ba doang soalnya. Ikhfa hakiki plus isti'la. Kalau iqlab, ikhfa syafawi, terus apalagi idgham bil gunnah, bila gunnah, idgham mimi, terus ilhar, halqi dan syafawi. Ini semuanya karena bertemu huruf-huruf istifal aman. Tapi kalau untuk yang bertemu isti'la kalah, kalah sama isti'lanya.
Jadi miutin bukan miu. Karena kita mengupayakan ahkamul hurufnya ini yang membuat akhirnya istifal itu kalah karena ahkamul huruf itu persentasinya lebih besar gitu ya. Sama kayak huruf ro itu dia tidak eh, berlaku istifal walaupun dia tidak punya sifat isti'la karena memang yang mengalahkannya adalah sifat tafkhim. Wawu istifalnya nggak ada karena yang mengalahkan adalah makhrajnya, dua bibir itu. Walaupun dia tidak punya isti'la. Kan nggak mungkin amanu wa amilus kan nggak mungkin. Jadi ada yang mengalahkan akhirnya sifat yang berlawanan itu bukan berarti yang tidak ada isti'la, berarti semuanya istifal karena ada bentuk kemenangan sifat atau makhraj di samping ada sifat istifal itu sendiri. Gitu ya. Ya, Ustazah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu di screenshot. Sudah, Ustazah. Oke, silahkan tutup. Terima kasih Ustazah waktu dan ilmunya. Kita tutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Makasih banyak Ega sudah mempercepat waktu belajar kita ke awal waktu. Semoga sehat selalu ya. Amin. Ustazah juga semoga Udah. selalu sehat. Oke, Terima kasih Ustazah. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.